Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Namun sebelum kita merenungkan dan menerima firman Tuhan, mari kita hening sejenak berdoa memohon pimpinan Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Segala syukur kami naikkan kepadamu. Kami hendak memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami hendak bersekutu, hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian bacaan pada pagi hari yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dan ayat nat pada pagi ini dari 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini keadaan yang serba sulit karena pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. Rasa jenuh, rasa khawatir, rasa takut, putus asa tentu menghinggapi setiap manusia, siapapun itu tanpa terkecuali. Mau dari golongan apa, mau kaya, mau miskin, semua tentu terdampak karena COVID-19 ini. Malah sekarang ini muncul varian baru yang menurut keterangan ini lebih ganas dan lebih gampang menular. Ya, kemudian kita pun diimbau untuk tetap waspada dan tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan, karena kondisi ini muncul permasalahan baru yang kadangkala kita tidak menyadarinya, yaitu relasi kita kepada lingkungan mulai memudar karena kita lebih fokus pada diri kita sendiri.
kita memikirkan dan berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk diri kita, keluarga kita sendiri. Padahal sebenarnya kita membutuhkan hubungan ini tetap terjaga agar kita bisa saling menguatkan, mengingatkan, dan kepekaan diri kita pun tetap terjaga. Pada bacaan pagi ini, kalau kita mau baca secara utuh dari ayat 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, mengisahkan tentang Imam Eli di masa tuanya dengan kedua anaknya dan Samuel. Karena Eli begitu sibuk melayani dan mengawasi Samuel muda yang menjadi pelayan Tuhan, pada ayat 1 disampaikan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang disampaikan dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi, sehingga kepekaan dari Eli pun mulai memudar, ditambah lagi dengan faktor usianya. Pada ayat yang ke-13 terlebih jelas lagi tentang kepekaan Eli yang jauh sudah memudar. Eli mengetahui bahwa anak-anaknya sudah melakukan kesalahan dengan menghujat Tuhan. Namun Eli hanya diam saja, tidak memarahi kedua anaknya. Beda dengan Samuel yang sejak usia muda sudah melayani di rumah Tuhan, membantu Eli dengan hati yang tulus, hati yang terbuka sebagai hamba Tuhan. Samuel malah lebih mampu mendengar suara Tuhan. Kemudian apa yang bisa kita petik dari bacaan kita pagi ini? Jangan biarkan kondisi saat ini yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya melemahkan kepekaan kita akan suara Tuhan. Jangan biarkan relasi kita dengan Tuhan memudar sehingga rohani kita tidak peka lagi. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita untuk dapat menjaga hati kita tetap murni dan peka pada suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.